Halo, kembali lagi dengan saya Latifah Duyanti di video pembelajaran untuk basis data. Masih dengan topik database design using ER model. Nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang si persegi panjangnya atau entity ya. Lalu juga sudah belajar tentang diamondnya atau relationship. Nah, sekarang kita belajar tentang garisnya nih, garis penghubung antara entity sama relationship. Ternyata dia bukan garis sekedar garis, karena ada makna nih dari penggambaran garisnya itu sendiri. Nah, salah satunya dia ini untuk menggambarkan constraint terkait mapping cardinality. Apa sih mapping cardinality? Jadi mapping cardinality ini adalah menggambarkan berapa jumlah entity pada sebuah entitas itu boleh berhubungan dengan entitas lainnya pada sebuah relationship set. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan relationship set yang sifatnya binary ya, atau dari dua entitas gitu. Nah, ini ada 4 tipe. Ini 4 tipe. Ini berkaitan dengan maksimal atau minimal anggota dari sebuah entitas itu boleh berhubungan dengan entitas lainnya. Nah, pertama itu adalah ini yang tipe paling setia adalah one to one. Artinya adalah ini yang gambarnya satu anggota di B itu tepat hanya boleh berhubungan dengan satu anggota di A. Anggota A juga seperti itu, dia hanya boleh berhubungan dengan tepat satu anggota di B. Jadi misalnya di sini B1 dia berhubungan sama si A1, udah cukup satu aja. Ini yang B2 dia juga tepat berhubungan dengan satu A2. A2 juga tidak main-main dengan B lainnya ya. Jadi ini adalah tipe yang pertama, tipe paling setia nih, one to one. Yang kedua adalah one to many. One to many artinya di sini adalah B ini dia hanya boleh tepat berhubungan dengan satu anggota di A. Jadi one ya. Ini B1 misalnya dia hanya boleh berhubungan dengan satu anggota di A. Dia hanya berhubungan sama si A1. B2 juga hanya berhubungan dengan A1. B3 sama A2, B4 sama A2, si B5 sama A3. Nah, tapi A ini dia boleh berhubungan dengan banyak anggota dari B gitu. Ini misalnya si A1 dia berhubungan dengan 2 nih. Dia berhubungan dengan B1 dan B2. A2 juga gitu. Dia berhubungan lebih dari 1. Dia berhubungan dengan B3 dan B4. Jadi B-nya hanya boleh 1, one, tapi A-nya dia boleh berhubungan dengan banyak. Jadi disebutnya adalah one to many. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah many to one. Nah, ini mirip sama yang kedua ya. Jadi cuma sudut pandangnya berbeda. Berarti di sini kalau many to one berarti yang B-nya ini boleh berhubungan dengan banyak anggota di A karena many, tapi A-nya hanya boleh tepat berhubungan dengan satu anggota di B. Hanya boleh satu ya. Jadi ini si A1 cuma boleh sama B1, tapi B1 dia boleh berhubungan dengan lebih dari satu anggota di A. Dia berhubungan dengan A1 sama A2. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang paling bebas nih ya. Dia adalah many to many. Artinya anggota B boleh berhubungan dengan lebih dari satu anggota di A, dan A boleh berhubungan dengan lebih dari satu anggota di B. Ini jadi A1 dia berhubungan dengan 2 sama B1 dan B2. B1 juga dia berhubungan dengan 2, A1 sama A2. Seperti itu. Ini adalah 4 tipe dari mapping cardinality. Untuk menggambarkan tadi cardinality constraint itu pada ER diagram itu menggunakan garis yang ada panah dan tidak ada panahnya. Kalau yang ada panahnya seperti ini, dia menggambarkan yang indicate yang one-nya. Kalau yang nggak ada panahnya, ini yang many-nya. Misalnya di sini kita hubungan yang tadi ya, yang paling setia adalah one to one. Ini hubungan misalnya adalah antara instruktur sama student. Nah, di sini berarti seorang student hanya boleh tepat memiliki satu advisor dan satu instruktur juga tepat memiliki satu advisor. Seperti itu. Nah, maka karena dua-duanya sifatnya one, itu dikasih tanda panah. Nah, yang kedua, ini misalnya one to many relationship. Jadi misalnya ini kalau ada student, itu dia tepat hanya punya seorang instruktur. Jadi misalnya kalian si A gitu, dia hanya punya satu dosen wali, tepat satu dosen wali. Tapi satu dosen wali ini punya banyak anak walinya ya. Itu kayak saya. Nah, itu kejadian beneran kan. Kalian cuma punya satu dosen wali, tapi saya punya lebih dari satu anak wali. Maka di sini disebutnya adalah one to many. Studentnya hanya boleh tepat punya satu instruktur, maka kita kasih tanda panah. Tapi instrukturnya boleh punya lebih dari satu anak wali. Nah, di sini dia nggak pakai nggak pakai tanda panah. Oke, selanjutnya adalah menu tuan. Nah, ini juga ini seperti yang tadi ya, tapi ini sudut pandangnya berbeda nih. Kalau menu tuan itu
Berarti si studentnya ini dia boleh punya lebih dari satu dosen wali. Nah, tapi dosen walinya tepat hanya punya satu student nih ya. Ini dia private mungkin. Nah, ini menu tuan. Maka karena si instrukturnya ini hanya boleh punya tepat satu anak wali, maka dia dikasih tanda panah di sini. Kalau studentnya dia boleh punya lebih dari satu, maka di sini nggak dipakein panah ya, karena dia boleh many. Nah, kalau many to many ini yang paling bebas. Jadi dia boleh berhubungan dengan berapa banyak pun, dia maka nggak pakai tanda panah di dua-duanya. Instruktur boleh punya lebih dari satu anak wali dan student juga boleh punya lebih dari satu dosen wali. Seperti ini.